Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, UNUSA, dan Institut Teknologi 10 November ITS berkomitmen mengembangkan inovasi ramah lingkungan demi mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs. Rektor UNUSA, Profesor Ahmad Yazidi mengungkapkan saat ini UNUSA memiliki dua inovasi andalan kampusnya yang ramah lingkungan, yaitu insinerator pembakar sampah tanpa polusi dan UNUSA Water Treatment Car, kendaraan bergerak untuk menjernihkan air di daerah minim akses air bersih. Ia juga menegaskan kesiapan UNUSA untuk berkolaborasi lintas sektor agar inovasi tersebut bisa diadopsi lebih luas. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati menjelaskan ITS tengah memfokuskan riset dalam inovasi lingkungan, terutama di bidang ketahanan pangan dan produk halal, yaitu dengan mengembangkan sistem pertanian berbasis teknologi serta pusat kajian halal untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan lokal. Hal ini turut diapresiasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Profesor Rahmat Pambudi saat berkunjung ke UNUSA Minggu, tanggal 13 Juli tahun 2025. Menteri Bappenas Profesor Rahmat Pambudi menegaskan pentingnya inovasi yang relevan dalam mengatasi kesenjangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dikatakannya, perguruan tinggi dalam menciptakan solusi berbasis teknologi yang aplikatif, terutama untuk menjawab tantangan lingkungan, ketahanan pangan, dan akses air bersih di masyarakat. Selain itu, kolaborasi antar universitas dan pemerintah ini menghasilkan kesepakatan untuk menyusun peta jalan, roadmap, kerjasama riset dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna, sanitasi, ketahanan pangan, serta kesehatan masyarakat. Bapak Presiden punya program-program besar seperti swasembada pangan, energi, dan air. Ini yang ditemukan dan dihasilkan oleh Bapak Rektor Yazidi dan Bapak Yazidi. Dia adalah peralatan yang bisa mempercepat program Bapak Presiden, program pemerintah Indonesia. Jadi ini adalah salah satu karya bangsa Indonesia yang harus dijadikan alat untuk percepatan program pemerintah. Jadi kalau ini bisa kita kerjasamakan, termasuk tadi Bapak Rektor sudah menyampaikan ada alat untuk menghasilkan air minum skala kecil, tapi ternyata tidak kecil sekali, tapi juga besar, kapasitasnya 32.000 liter per hari. Saya sambungkan dengan Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Lejen Suharyanto. Beliau kan juga sangat antusias karena kita membutuhkan peralatan-peralatan seperti itu. Jadi kami ada tugas dari Bapak Presiden untuk menanggulangi persoalan sampah nasional. Beliau sudah membuat satgas sampah dan kemudian Kementerian Bappenas juga diminta untuk menanggulangi dari sisi perencanaan. Ini akan menjadi mekanisme untuk percepatan penanggulangan. Ini yang saya terus terang sangat bersyukur. Beliau menerima kami hari Minggu. Saya sudah diundang lama, tapi rupanya baru hari Minggu ini saya berkesempatan. Saya bersyukur sekali bertemu dengan Profesor Yazidi. Kehadiran Pak Menteri Bappenas ini sebenarnya ada kaitannya dengan rencana UNUSA untuk menggelar sosialisasi, diseminasi dari analisis situasi fortifikasi pangan berskala besar yang telah dibuat oleh UNUSA bekerjasama dengan UNICEF yang insya Allah semula direncanakan tanggal 15 lusa, tapi kemudian ada satu hal teknis dijadwal ulang. Dan Pak Menteri dengan kebaikan hati beliau ketika di Surabaya, beliau menyempatkan untuk menjenguk kami mitra, insya Allah mitra Kementerian Bappenas, dan beliau memberikan arahan-arahan sekaligus juga teknologi yang telah dikembangkan oleh UNUSA, yaitu penjernih air dan insinerator. Beliau sempat melihat dan memberikan banyak arahan, kemudian menghubungkan kami dengan unit-unit atau perusahaan-perusahaan atau tokoh-tokoh yang related dengan teknologi penjernih air dan insinerator ini. Misalnya kami tadi dihubungkan dengan Ketua Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena
alat kami ini, penjernih air misalnya, itu sangat diperlukan pada saat-saat bencana, terjadi bencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.